Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Dewa. Saya dari kelas manajemen 226B. Nomor induk mahasiswa yaitu 22093081100041. Di sini saya akan membahas materi yaitu tentang telaah pustaka dan hipotetis penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana saya akan membahas 7 poin, yaitu yang pertama pengertian teori dan penelitian. Yang kedua yaitu tujuan, manfaat dan langkah-langkah membuat telaah pustaka. Yang ketiga yaitu proposisi dan hipotetis. Yang keempat yaitu jenis-jenis dan manfaat hipotetis. Yang kelima yaitu kriteria hipotetis yang baik. Yang keenam yaitu langkah pengujian hipotetis. Dan yang terakhir yaitu dasar pengembangan hipotetis, di mana yang pertama itu pengertian, teori, dan penelitian. Teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, dan atau mengendalikan suatu fenomena. Teori dapat diuji, diubah, atau digunakan sebagai suatu pedoman dalam penelitian. Selanjutnya yaitu penelitian, di mana penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentataan peristiwa dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematika untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generasi berdasarkan data tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah membuat telaah pustaka, di mana tujuannya yaitu untuk memahami permasalahan yang relevan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang solutif dan membantu peneliti dalam memverifikasi masalah yang telah diteliti dan menunjukkan urgensinya serta mengidentifikasi rumusan masalah atau hipotetis yang akan dibahas. Dan untuk manfaatnya yaitu dapat memberikan gambaran tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat memilih pendekatan yang tepat untuk penelitiannya sendiri, membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel penting yang mempengaruhi situasi dan kondisi, serta memberikan kejelasan tentang variabel mana yang paling signifikan untuk diteliti. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah, di mana yang pertama yaitu menentukan topik dan ruang lingkup. Yang kedua yaitu mencari literatur dan yang relevan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dan memilih literatur. Yang keempat yaitu meringkas literatur yang relevan. Yang kelima yaitu mencatat teori yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya melakukan sistematis dan perbandingan, melakukan analisis terhadap literatur, mengidentifikasi isu-isu sentral, membuat garis besar struktur telaah pustaka, dan yang terakhir yaitu menulis telaah pustaka. Baik, untuk yang poin ketiga yaitu proposisi dan hipotetis, di mana proposisi adalah pernyataan yang memiliki makna penuh dan dapat dinilai benar atau salah. Dalam konteks logika, proposisi terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, subjek, predikat, dan kopula, di mana subjek mengacu pada hal yang dibicarakan, sedangkan predikat adalah pernyataan mengenai subjek, dan untuk kopula adalah kata hubungan yang terjalin keduanya. Sedangkan proposisi dalam penelitian merujuk pada pernyataan yang menjelaskan hubungan dan kebenaran antara beberapa konsep atau variabel.
Dan untuk hipotesis, di mana hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo berarti lemah atau kurang dari di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotetis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya, yang digunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, serta kesimpulan yang masih sangat sementara. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dan manfaat hipotetis. Di mana jenis-jenis yang pertama yaitu hipotetis nol atau HO. Hipotetis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang sedang diteliti. Sedangkan yang kedua yaitu hipotetis alternatif atau H1. Hipotetis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang sedang diteliti. Baik, yang selanjutnya itu manfaat hipotetis, di mana yang pertama yaitu mengarahkan penelitian, yang kedua hipotetis dapat menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Yang ketiga, hipotetis dapat menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Dan yang selanjutnya yaitu hipotetis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode pengujian data. Dan selanjutnya hipotetis dapat menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Selanjutnya yaitu hipotetis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Dan yang terakhir yaitu hipotetis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan besar atau tidak benar. Yang kelima yaitu kriteria hipotetis yang baik. Kriteria hipotetis yang baik, yang pertama jelas dan spesifik, yang kedua dapat diuji, yang ketiga dapat dibuktikan salah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya, yang keempat spesifik dan terukur, dan yang selanjutnya sederhana, dan yang terakhir yaitu relevan dengan pertanyaan penelitian. Baik, untuk yang pembahasan ke-6 yaitu ada langkah pengujian hipotetis yang baik, di mana kriteria hipotetis yang baik yaitu rumusan hipotetis, di mana terdapat hipotetis nol atau HO yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji. Sedangkan hipotetis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji. Dan untuk menentukan jenis uji statistik yaitu menentukan jenis statistik yang akan digunakan, yaitu yang tergantung pada jenis data dan hipotesis yang diajukan, di mana kita dapat menentukan tingkat signifikan, mengumpulkan data, analisis data, menentukan nilai P atau P-value, mengambil keputusan, serta menyusun kesimpulan. Baik, dan untuk yang pembahasan yang terakhir yaitu ada dasar pengembangan hipotetis, di mana dasar pengembangan hipotetis adalah teori dan hasil penelitian yang relevan. Teori merupakan landasan yang kuat untuk merumuskan hipotetis karena kebenaran yang sudah diakui secara umum. Dasar pengembangan hipotetis, teori yang mendasari atau mendukung rumusan hipotetis adalah hasil-hasil penelitian yang relevan, rumusan masalah penelitian, telaah pustaka atau landasan teori dan penelitian terdahulu. Baik, dapat kita simpulkan bahwa telaah pustaka memainkan peran yang sangat penting dalam kedua jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, karena memberikan dasar
teoritis yang kuat dan untuk membangun kerangka penelitian dan pertanyaan penelitian. Pada penelitian kualitatif, pendekatan hipotetis lebih fleksibel dan terbuka. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, hipotetis lebih terstruktur dan dapat diuji secara statistik. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya membutuhkan telaah pustaka yang memendam untuk mencapai kesimpulan yang valid dan relevan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan yang mengenai telaah pustaka hipotetis, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.